Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman ala ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat hampir bertengkar di Saqifah Bani Sa'idah. Orang Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dan kaum Muhajir mengusulkan Abu Bakar. Pada zaman Utsman, perpecahan memuncak dengan terbunuhnya Utsman. Ketika Ali berkuasa, Aisyah beserta sahabat-sahabat lainnya melakukan pemberontakan. Segera setelah pasukan Aisyah dikalahkan, Muawiyah mengerahkan pasukan untuk menyerang Ali. Ketika Muawiyah menjadi khalifah, dia hanya dapat mempertahankan kekuasaannya dengan membasmi lawan-lawan politiknya. Perpecahan seperti itu terus berulang dalam sejarah Islam. Irak menyerbu Iran, negara yang baru saja menyatakan diri sebagai Republik Islam. Perang Iran berlangsung selama 8 tahun, 1980 sampai 1988. Sebagian besar negara berpenduduk Islam yang tergabung dalam OKI memihak Irak. Perang ini disertai perang urat saraf melalui masjid dan media Islam. Setiap pihak mengkafirkan pihak yang lain. Lalu terjadilah krisis Teluk. Dari tempat peristirahatan yang sejuk dan mewah di Thaif, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Arab Saudi, memberikan fatwa membela kerajaan Saudi dan melindungi tanah suci dari serbuan Saddam. Adalah jihad. Kita harus memberikan penghargaan dan rasa terima kasih kita kepada bangsa Amerika yang telah bersusah payah melindungi tanah suci dari Baghdad. Saddam juga menyerukan panggilan jihad kepada seluruh kaum muslimin untuk membebaskan tanah suci dari penjajahan Amerika dan penindasan dinasti Saudi yang korup. Akhir-akhir ini Ayatullah Ali Khamenei dari Teheran juga memberikan fatwa. Perjuangan melawan agresi, kerakusan, rencana, dan kebijakan Amerika Serikat di Teluk Persia akan dinilai sebagai jihad. Menarik bahwa baik Arab Saudi maupun Irak mengerahkan kaum muslimin untuk berjihad melawan sesama muslim. Orang Islam di Indonesia, walaupun secara resmi tidak memihak, secara tidak resmi terpecah pada dua kelompok juga. Ada kelompok yang aktif menghimpun sukarelawan untuk menyambut seruan Abdul Aziz bin Baz. Kelompok ini mengajak kaum muslimin untuk berdampingan dengan Amerika dalam melindungi tanah suci. Setiap melihat Saddam di televisi, saya ingin sekali membanting televisi itu, kata kawan saya dari kelompok ini. Arab Saudi tidak dapat dipersalahkan dengan mengundang Amerika Serikat demi mempertahankan kehormatan tanah suci. Arab Saudi keterlaluan, kata kawan saya dari kelompok yang lain. Keluarga Saudi telah menodai tanah suci dengan mendatangkan pasukan kafir ke negeri tempat kelahiran Islam. Ketika tentara kafir Abraha akan menghancurkan Ka'bah, Abdul Muttalib menyerahkan perlindungan Ka'bah kepada Allah. Ketika orang Islam Irak ingin berebut Ka'bah, keluarga Saudi menyerahkan perlindungan Ka'bah kepada orang kafir. Apakah dunia sudah terbalik? Kawan saya yang lain kebingungan. Dia memberi penjelasan. Sepanjang sejarah, umat Islam selalu bertengkar. Perpecahan sudah menjadi takdir yang tidak dapat diubah. Tugas Anda ialah memilih pihak mana yang sesuai dengan selera Anda. Bukankah dalam menjalankan agama pun kita terpecah menjadi berbagai mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dan orang-orang yang mengaku tidak bermazhab. Kita pilih saja mazhab yang kita sukai. Betulkah kita hanya memilih kelompok muslim mana yang harus kita perangi? Betulkah perpecahan dalam Islam sudah merupakan takdir? Di samping menggunakan argumentasi determinisme retrospektif, perpecahan tidak dapat kita hindari karena sepanjang sejarah kita selalu pecah. Sebagian orang menunjukkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis untuk mempertahankan perpecahan.
Salah satu ayat yang dijadikan dalil perpecahan adalah ayat, katakan Dia Maha Kuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas ataupun dari bawah kakimu, atau dijadikannya kamu menjadi beberapa golongan dan sebagian mendatangkan bahaya kepada yang lain. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan keterangan-keterangan supaya mereka mengerti. Para mufassir kemudian meriwayatkan hadis yang menceritakan 3 permohonan Nabi. 2 dikabulkan dan 1 tidak. Yang tidak dikabulkan ialah permohonan agar umat Islam tidak saling mencelakakan atau tidak berpecah. Di samping itu, hadis yang sangat populer untuk menjustifikasi perpecahan adalah hadis berikut. Orang Yahudi sudah pecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani sudah pecah menjadi 72 golongan. Dan akan pecah umatku menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali 1 golongan saja. Dalam perkembangan periwayatan ditambahkan keterangan tentang golongan yang selamat. Ya kan, Al-Firqah An-Najiyah. Muawiyah menyebut umat Islam yang mengikutinya sebagai Al-Jamaah, meriwayatkan bahwa golongan yang satu ialah Al-Jamaah Asy-Syahrustani. Syahrustani menambah 1 kata lagi, yang selamat ialah Ahlussunnah wal Jamaah. Apapun tambahan yang dilakukan oleh para perawi hadis sesuai dengan kepentingan golongannya. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bakal adanya perpecahan. Jadi perpecahan sudah merupakan kehendak Allah. Takdir atau azab. Ya, ayat tersebut bila dibaca kembali tidak menunjukkan bahwa perpecahan kaum muslim sebagai takdir yang tidak dapat ditolak. Ayat itu menunjukkan kemungkinan Allah menurunkan 3 macam azab kepada kaum muslimin. 1, azab dari atas kakimu. Menurut Ibnu Abbas adalah kekejaman penguasa. Yang kedua, azab dari bawah kakimu. Menurut Ibnu Abbas adalah pemberontakan rakyat atau pengkhianatan anak buah. Yang ketiga adalah perpecahan umat menjadi berbagai golongan yang masing-masing berusaha mencelakakan yang lain. Apakah sudah menjadi takdir bahwa umat Islam selalu diperintah oleh penguasa yang zalim atau mengalami kerusuhan karena keresahan rakyat kecil atau perpecahan? Dalam konsep Al-Quran, azab adalah akibat dari perbuatan maksiat yang dilakukan umat Islam. Karena itu berbeda dengan takdir. Azab dapat dihindari bila kaum muslim bersedia menghilangkan maksiat yang menjadi penyebab azab itu. Bila kalian bersyukur, sesungguhnya aku akan menambah nikmat. Kartum la azidanakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat berat, sangat pedih. Jadi datangnya azab berkaitan dengan perilaku kita. Kita akan diberi penguasa yang zalim bila kita ikut membantu menegakkan kezaliman itu. Kezaliman hanya dapat bertahan karena kerjasama. Kata Ali bin Abi Thalib, antara orang zalim yang menzalimi dan orang lain yang rela dizalimi, kita menyaksikan pembangkangan rakyat kecil. Bila kita menindas mereka sampai 1 tingkat yang menyebabkan mereka tidak sanggup lagi menahannya, akhirnya kita pecah. Karena kita tidak setia lagi pada misi hidup yang mempersatukan kita, yaitu ajaran Islam, tetapi berpaling pada kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Walhasil, ya berdasarkan ayat tadi, perpecahan bukan harus diterima begitu saja, taken for granted, tetapi harus diselesaikan dengan melakukan introspeksi pada perilaku kita. Lalu bagaimana dengan hadis bahwa Allah tidak mengabulkan permohonan Nabi yang ketiga? Pertama, bukankah ada hadis lain yang menerangkan bahwa doa Nabi selalu dikabulkan oleh Allah? Mengapa kali ini Allah tidak memperkenankannya? Pertanyaan usil ini dimaksudkan untuk menguji kesohihan hadis ini. Yang kedua, bila hadis ini dianggap sahih, maka perpecahan harus kita anggap bakal terjadi di kalangan kaum muslimin, tapi tidak boleh diartikan selalu terjadi. Ketika Nabi menyebutkan bahwa di antara umatnya ada yang taat dan ada yang tidak taat atau maksiat, Nabi selalu menunjukkan alternatif. Kita dapat melakukan perbuatan yang membawa pada perpecahan, seperti juga perbuatan yang membawa pada persaudaraan. Alternatif itu selalu ada dan kita selalu bebas untuk memilihnya. Hadis tentang 73 golongan menurut kritik sanad
juga bukan hadis yang sahih. Dalam rangkaian perawi hadis itu ada nama-nama yang dhaif seperti Muhammad bin Amr, Abdurrahman bin Ziyad bin An'am, Kasir bin Abdullah, Ubad bin Yusuf, Rashid bin Sya'ad, ya kan? Al-Walid bin Muslim, dan nama-nama lainnya yang majhul, ya. Menarik untuk dicatat di sini bahwa menurut beberapa peneliti hadis seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali dan Muhammad bin Ahmad Al-Bashari, hadis yang lebih sahih mengatakan akan pecah umatku menjadi 73 golongan, semua masuk surga kecuali satu. Nah, bila keterangan ini kita terima, maka yang dimaksud perpecahan di sini adalah perbedaan pendapat. Berapapun banyaknya perbedaan pendapat yang sesungguhnya sangat alamiah, maka perbedaan pendapat itu harus membawa orang ke surga. Hanya pendapat yang jelas-jelas membenarkan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya yang membawa orang ke neraka. Akhirul kalam, perpecahan tidak sama dengan perbedaan pendapat. Orang dapat berbeda pendapat tanpa harus berpecah. Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal banyak berbeda pendapat, tetapi mereka saling menyayangi dan menghormati. Orang juga dapat sama pendapatnya, tapi mereka berpecah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.